A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku, hari ini hari Kamis tanggal 6 Mei 2021. Pak Jatmiko berharap semoga anak-anakku selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Mari anak-anak, kesyukuran kita ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Jatmiko, hari ini ada kegiatan vaksinasi tahap kedua. Jadi anak-anak pembelajarannya menggunakan Zoom. Tapi saya upload di YouTube atau di blognya Pak Jatmiko. Baik anak-anak, tidak perlu berpanjang lebar, di sini sudah saya tulis sedikit. Al-Quran, mukjizat terbesar. Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran memakai bahasa Arab. Jadi Al-Quran itu tidak memakai bahasa Indonesia anak-anak. Tapi Al-Quran memakai bahasa Arab. Al-Quran mudah dihafalkan. Jadi Al-Quran itu mudah dihafalkan. Pak Jat, Al-Quran itu sulit dihafalkan karena kita jarang membaca. Membacanya harus berulang-ulang seperti anak-anakku makan sahur misalnya. Mengapa demikian? Karena Pak Jatmiko pernah membaca Al-Quran, surat Al-Qamar, surat ke-54, ayat 17, 22, 32, dan 40. Jadi sementara waktu ini yang saya temukan baru 4 ayat. Ya, 4 ayat. Berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikr fahal mim mudzakir. Shadaqallahul azim. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikr fahal mim mudzakir. Fahal min mudzakir. Walaqad, dan sungguh Al-Quran itu mudah. Maka ditanya di sana di ujung ayatnya, fahal min mudzakir. Adakah orang yang mau mempelajarinya? Anak-anak kira-kira mau tidak mempelajari? Insya Allah mau. Karena anak-anakku adalah siswa SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta. Lanjut. Allah memberikan banyak kemuliaan bagi penghafal Al-Quran. Al-Quran adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Al-Quran bisa menjadi obat bagi manusia. Al-Quran ya syifaa'un linnas, sebagai obat. Baik anak-anak semuanya, di sini bagi yang belum selesai mengerjakan, silakan diselesaikan dengan baik ya. Ini tidak istilahnya tugas ya, tetapi memang modul itu harus dikerjakan ya. Modul itu harus dikerjakan. Mulai dari sini misalnya. Wadduha, sudah hafal? Contreng. Wallaili idza saja, contreng. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, contreng. Jadi anak-anakku kalau di sini sudah bisa, tinggal dicontreng-contreng saja. Bagi yang belum dan jarang mengikuti Zoom, alangkah baiknya juga mengerjakan yang sama. Nah, ini dicontreng sini. Kalau sudah walaili saja, ini kalau sudah hafal ya dicontreng sama. Itu anak-anak. Maka insya Allah aku bisa. Ini kalimat motivasi kita ya. Aku bisa beri tanda ini di dalam atau di kolom sudah atau belum. Baik, kita hapus dulu. Ini contrengannya ya. Contrengannya kita hapus dulu. Nah, kita hapus dulu. Terus kemudian kita memasuki selanjutnya. Nah ini, minal jinnati wan nas. Jadi kelas 3 kalau enggak bisa baca Arab,
atau belum, maka segera. Apalagi di bulan Ramadan ini kita kejarkan. Nah, jangan sampai nanti bisa contreng tapi tidak bisa membaca, itu repot. Minal jinnati wanas berarti ini tidak. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, ini berarti tidak termasuk idza jaa, ini surat yang lain. Lah di sini wadduha ya contreng. Walaili idza saja contreng. Ma waddaka rabbuka wa ma qala contreng. Kita hapus karena sudah selesai, kita hapus. Kita bergeser ke bawah. Nah, urutan ya di sini anak-anak. Di sini kita berlatih ya. Berlatih bagaimana cara praktek menghafalkan ya nak ya. Jadi cara berlatih bagaimana kita langsung paham. Nah ini kita tunjukkan misalnya. Jadi anak-anak kalau ini belum bisa, bisa dilanjut yang bisa. Misalnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai penggaris boleh, tidak boleh, berarti termasuk basmalah. Nah, Pak Jan saya lingkari biar anak-anak tahu prosesnya. Nah, yang jarang-jarang ikut Zoom kan harus. Wadduha berarti ini ayat 1. Nah, berarti tinggal harus ada kemandirian cara mengerjakan. Kalau kelompok-kelompok, kalau mandiri. Berarti ini nomor urutan 1 basmalah. Terus kemudian di sini yang mudah. Shadaqallahul adzim, berarti ini termasuk bacaan tasdik ya. Nah, berarti hanya kurang 2 saja. Wadduha walaili idza saja. Oh, ini ayat kedua. Jadi kayak matematika itulah anak-anak. Jadi tahu proses cara mengerjakannya. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Nah, ini contohnya begini. Wah, ini dikerjakan. Sudah selesai kan? Jadi tidak sulit asal kita mau belajar. Belajar itu sepanjang hayat ya, anak-anak. Nah, sekarang kita uji. Jadi boleh dibantu oleh orang tuanya. Tetapi hebat lagi kalau dikerjakan sendiri. Ya, hebat lagi kalau dikerjakan sendiri. Ciri-cirinya itu kalau tulisan itu Pak Guru itu bisa tahu karakter tulisan anak. Ini tulisan dewasa atau tulisan anak-anak sendiri itu bisa. Nah, kita bantu cara mengerjakannya. Ya. Kita bantu cara mengerjakannya. Biar anak-anak lebih mantap lagi. Anak-anak biar lebih mantap. Berikut ini yang termasuk surat Ad-Duha adalah. Jadi satu persatu ini berarti Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk. Nah, terus wadduha. Wah, berarti ini masuk ini. Berarti tidak harus sampai nasrullahi, berarti tidak termasuk. Lanjut. Nah, lanjut. Next ya. Tabel berikut ini yang termasuk surat Ad-Duha adalah. Tabel berikut ini yang termasuk surat Ad-Duha adalah. Ini kita hapus. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Berarti tidak termasuk. Kalau tidak termasuk, cara mengerjakannya adalah ini bisa apa ya? Nah, ini ada bisa. Berarti tidak. Berarti ini saya tidak jadi aja. Ya. Jadi anak-anak wamro'atuhu hammalatal hatab ini tidak termasuk. Tidak termasuk berarti gini aja kecil.
Walaili idza saja. Wah, berarti termasuk ini. Wa min syarri ghasikin idza waqab, tidak termasuk. Berarti apa? Jawabannya 2. Nah, disilang boleh, jawabannya 2. Lanjut nomor 3. Nomor 3. Ini harus dihapus dulu ya nak ya. Kalau tidak dihapus, enggak bisa itu kan. Ya, ini harus dihapus dulu. Saya hapus dulu ya. Nah, ini dihapus dulu. Kalau di papan itu. Nah, tabel berikut ini yang termasuk surat Ad-Duha adalah Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini juga tidak termasuk. Jadi kalau anak mengerjakan itu harus tahu itu cara bacanya. Ma wandaka rabbuka wa ma qala termasuk. Wa min syarri ghasikin idza waqab berarti tidak termasuk. Kalau tidak termasuk, nah ini kita turunkan. Berarti jawabannya apa? Jawabannya nomor 3 ini adalah 2. Nah, 2 berarti jawabannya B. Jumlah ayat dalam surat Ad-Duha adalah, nah ini kita anak-anak kan, Pak di modul apa ada jumlah? Ya ada. Di modul itu diusahakan belajar mandiri. Oh berarti jumlah surat Ad-Duha itu ayatnya 1 sampai 11. 1 sampai 11. Nah, 1 sampai 11 itu berarti di sini kita cari 9, 10, 11 berarti jawabannya C. Begitu anak-anak, cara mengerjakannya itu pelan-pelan biar bisa. Lah sekarang ini nomor 5 ini. Saya khawatir bagi anak-anak yang jarang ikut Zoom itu di rumah jangan-jangan lupa sekolahnya. Ya. Baik kelas 3A, 3B, 3C, 3D. Jadi Pak Jadmiko tahu itu anak-anak yang ini. Tapi ketika penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester itu rata-rata anak-anak walaupun mohon maaf tidak ikut Zoom nilainya bagus-bagus sekali. Terima kasih kepada orang tua, wali murid yang sudah membantu sekolah belajar bersama Pak Jadmiko. Terima kasih sekali. Jadi anak-anak itu kalau ketika PTS bagus. Tapi juga kadang kala yang sudah ikut belajar terus-menerus kadang kurang paham. Maka di sini saya ulang-ulang biar bisa nih. Urutan potongan ayat 11 surat Ad-Duha adalah wa amma rabbika binikmati, berarti wa amma rabbika 2, wa amma binikmati rabbika fahadis, berarti 21, 3, 4. Dicari, dicocokkan di sini. Jadi cara mengerjakannya kalau ayat 11 berarti ayat 11 ya nak ya. 11 itu di sini. Wa amma binikmati rabbika fahadis. Nah, sudah ketemu kan? Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Wa amma binikmati rabbika fahadis. Jadi cara mengerjakannya dicari di modul. Nah, Pak Jadmiko intinya membantu bagaimana proses pembelajaran itu menjadi menyenangkan, menggembirakan ya. Berarti dicek dulu 21, 3, 4 ya. Wa amma binikmati rabbika fahadis. Nah, saya ulang-ulangi. Jadi kalau di kelas 3 ini minimal anak-anak bisa menulis basmalah tanpa istilahnya melihat Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab-kitab klasik itu disebutkan ya, kalau ingin hebat itu setiap segala aktivitas kita itu kita awali dengan Bismillah. Dengan kita sering latihan menulis Bismillah, hati kita nanti akan sudah terucap. Misalnya makan, lisan kita tidak mengucapkan Bismillah, kadang hati kita sudah menulis Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ada di hati kita itu, terus ada langsung terucap Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Alhamdulillahirrabbilalamin ini sering untuk latihan menebalkan itu juga sama. Setiap apapun kondisi kita,
kita selalu mensyukuri anak ya, khususnya kelas 3A, 3B, 3C, 3D. Walaupun ini di tengah pandemi kita puasa, belum bisa pembelajaran tatap muka, masih PTL, pembelajaran tatap layar yang kadang sinyal sulit. Ini melatih kita sabar karena kita puasa ya. Nah, jangan lupa karena Pak Jatmiko bagian ya Humas protokol COVID-19 khususnya di SD Muhammadiyah 1 mengharapkan anak-anak selalu 5M ya, 5M-nya diterapkan. Oh, ini biar kelihatan 5M ya. 5M itu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, air mengalir ya, airnya jangan yang tergenang, menjaga jarak, tidak boso Jawane keluyuran. Jadi kita tetap di rumah saja kecuali hal-hal yang penting ya. Jadi menjaga jarak. Terus kemudian jangan lupa anak-anak, sebentar lagi kan anak-anak sudah mau libur, diusahakan tidak mudik, itu pesannya pemerintah seperti itu ya, tidak mudik. Ikuti anjuran-anjuran pemerintah. Itu anak-anak. Nah, silahkan bagi yang modulnya belum selesai, nah ke depan kita akan membahas hijaiyah Al-Qur'annya. Kalau sudah selesai dilanjutkan pelajaran hijaiyah, terus pas penilaian akhir semester. Terus kemudian yang di sini jangan bingung kalau ada yang WA, ayo kerjakan, bacakan basmalah di depan temanmu atau orang tuamu. Ini fungsinya Bapak Ibu semuanya dan anak-anakku, fungsinya biar anak itu latihan bertanggung jawab, latihan mengekspresikan, latihan kemandirian ya, latihan kemandirian. Bacakan basmalah di depan temanmu atau orang tuamu. Nah, mungkin suatu saat orang tua perlu mendengar bacaan dari anak-anaknya sendiri. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kenapa ini saya tulis? Quran surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan Al-Lahab, Al-Kausar, serta An-Nasr, Al-Humasa, At-Takasur, Ad-Duha, sebelum subuh. Ini untuk mengingatkan barangkali istilahnya murojaah, mereview hafalan dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi kalau kita sudah mengoptimalkan ya, minimal sebelum sholat wajib, sebelum subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Harapannya anak-anakku religiusnya selalu terbangun. Karena sekolah kita ini tagline-nya adalah sekolah pendidikan karakter ya. Mulai dari religius, nasionalisme, integritas, gotong royong, dan mandiri. Terima kasih untuk pertemuan hari ini, cukup seperti itu dulu anak-anak. Mohon maaf, selamat Idul Fitri anak-anak. Sebentar lagi kita akan Lebaran ya, 1442 Hijriah ya. Mohon maaf lahir dan batin ya anak-anakku semuanya. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan kesehatan, mendatangkan keberkahan ya, dan membawa kita sa'idun, bahagia fid dunya hatal akhirah, kebahagiaan dunia maupun akhirat. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, baik yang zahir maupun yang batin, baik yang nampak maupun yang tersembunyi di tahun ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fatun qarib, fastabiqul khairat. Mari anak-anak kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.